Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat Bapak Ibu ekstensi. Saya di sini membantu sedikit di palliative care untuk pertemuan 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi kita ada 5 pertemuan ya Bapak Ibu. Semoga nanti bersama saya bisa belajar sedikit lah untuk palliative care ini. Nah, khusus untuk palliative care kepada saya, karena saya bukan orang paliatif, jadi Bu Siska mungkin sudah ajarin ya gimana caranya palliative care, apa itu palliative care, dan segala macamnya. Kalau saya sendiri, saya mau fokus di critical disease-nya. Jadi apa sih hubungan antara critical disease dan juga palliative care? Nanti mungkin boleh kita sama-sama belajar ya. Saya juga banyak belajar dari pembelajaran palliative care ini. Silakan Bapak Ibu boleh mendengarkan saya, nanti kalau perlu diulang 2 kali juga boleh. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang palliative and diabetes mellitus ya, diabetes and palliative care. Ini ada sebuah note ya Bapak Ibu, that cannot be cured, people's ends of life can be made comfortable. Jadi kematian itu nggak bisa disembuhkan, tapi kehidupan akhir dari seseorang itu bisa dibuat lebih nyaman begitu. Jadi mereka tahu apa yang menjadi value mereka, nilai-nilai mereka gitu. Jadi apa yang menjadi harapan mereka itu tersampaikan gitu, dan itu boleh dikomunikasikan dengan baik kepada orang yang merawat mereka. Ini sebuah note mengawali. Oke, ini adalah distribusi, mungkin Ibu Siska juga sudah jelasin ya, distribusi dari kebutuhan palliative care pada masing-masing disease group. Yang kita pelajari mungkin Bapak Ibu nggak sebanyak ini, sama saya akan ada diabetes mellitus hari ini jadi 4,59%, kemudian nanti akan belajar di chronic kidney disease 2,2% ya, tapi ada juga yang end stage renal disease. Kemudian saya akan ngajarin juga yang cardiovascular disease, jadi yang paling banyak. Kebetulan kan saya research interestingnya itu di cardiovascular. Dan yang terakhir adalah ngomongnya tentang neurologi. Oke, nah, diabetes needs palliative care. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu sendiri, orang yang mempunyai penyakit diabetes itu membutuhkan palliative care nggak? Seberapa banyak? Nanti boleh dicari ya, seberapa banyak sih orang yang punya diabetes itu menggunakan palliative care. Nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada video learning Bapak Ibu, semoga kelihatan ya. Oke, sorry, nanti sebentar. Bisa dipasang soalnya. Nggak sampai bisa dipasang ya. Hospitalizations. For those with terminal disease stages, hospice care and palliative care offers specialized type of care for those facing life-limiting illnesses such as diabetes. Hospice should be considered for diabetes patients that have been chronically ill and spend more than half of their time sitting or in bed, have a poor quality of life, have family caregiver burdens, have visited the emergency room often, and or have had many hospitalizations. For those with terminal disease stages, hospice care is recommended, especially those with critical limb ischemia or severe gangrene. We are available 24/7 for around-the-clock care and to answer. Itu tadi adalah sebuah video, sebenarnya video promote ya, atau promosi dari sebuah hospice dan palliative care pada pasien-pasien yang mengalami end stage renal disease. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, simptom yang dialami oleh orang-orang yang memiliki penyakit chronic kidney disease atau end stage renal disease itu cukup banyak, mulai dari nyeri gitu. Untuk diabetes itu sorry ya, karena saya tadi baru bikin materi end stage renal disease. Maksud saya jadi simptom yang dialami oleh pasien-pasien yang mengalami diabetes itu cukup banyak gitu, mulai dari hipoglikemik dan segala macamnya. Gitu ya Bapak Ibu ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kita lanjutkan. Bentar. Ya, ini yang tadi ya.
Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini sebentar dulu. Ya, untuk pendahuluannya Bapak Ibu, 70% yang melakukan perawatan paliatif, mereka itu memiliki komplikasi diabetes. Kalau yang tadi kan kita lihat sama-sama, orang yang paling banyak ke palliative care itu adalah orang yang memiliki cardiac disease gitu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat 70% dari orang yang melakukan perawatan paliatif itu mereka mempunyai komplikasi diabetes. Nah, jadi Bapak Ibu, diabetes dan komorbiditas lain itu mempengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan readmisi dan kematian pada pasien dengan diabetes begitu. Nah, di sini adalah patofisiologi, sedikit menyinggung patofisiologi Bapak Ibu ketika tubuh kita itu mengalami stres, khususnya ada miocard infarct atau yang lain. Jadi itu menghasilkan oksidatif stres sehingga terjadilah hiperglikemia dan hiperlipidemia. Nah, ini menyebabkan diabetes tipe 2. Jadi itu siklusnya two way, dua arah begitu. Diabetes meningkatkan peningkatan gula darah, dan ketika ada masalah atau ketika ada penyakit lain itu pun menimbulkan peningkatan dari gula darah begitu. Nah, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, palliative care ini sebenarnya ditujukan pada penyakit-penyakit terminal, contohnya penyakit jantung. Dan diabetes itu merupakan penyebab dari penyakit jantung. Penyakit jantung pun menyebabkan kematian jika memiliki komplikasi diabetes. Jadi ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, sifatnya itu kayak dua hal gitu. Dua hal yang hubungannya itu satu mengarah kemana, satu mengarah kemana. Jadi dua hal yang bidirection gitu. Semoga Bapak Ibu paham ya. Nah, lanjutkan. Ini adalah kriteria perawatan paliatif pada pasien diabetes. Tadi kan pertanyaan saya, apakah semua pasien diabetes itu masuk ke dalam palliative care? Nah, ini adalah kriterianya atau indikatornya. Dia akan boleh masuk ke dalam palliative care jika dia mengalami diabetes pada waktu yang lama. Terdapat komplikasi makro dan mikro. Bapak Ibu, tolong direview kembali apa sih yang menjadi komplikasi makro dan mikro. Komplikasi makro, saya kasih tahu sedikit, yaitu hubungannya dengan kardiovaskular. Komplikasi mikro, yaitu kalau ada yang mengalami kebutaan, penurunan penglihatan, dan lain-lain. Diabetes juga menyebabkan peningkatan penyakit kardiovaskular dan kematian. Gitu. Jadi kalau dia sudah punya penyakit diabetes, dia punya penyakit kardiovaskular, nah ini cenderung dia membutuhkan palliative care. Keberagaman level glukosa, jadi dia fluktuatif, sebentar dia rendah, sebentar tinggi. Jadi takutnya si pasien ini tiba-tiba KDA atau tiba-tiba HSS, hiperosmolar begitu. Multimorbidity. Jadi kalau dilihat di sebuah penelitian Bapak Ibu, pasien-pasien yang mengalami diabetes itu mereka memiliki lebih dari 3 morbiditas. Terus dia pernah mengalami hipoglikemik berat, kemudian penyakit lower limb dan luka kaki yang tidak pernah sembuh. Jadi kalau Bapak Ibu punya pasien, kan kakinya itu nggak sembuh-sembuh gitu. Udahlah saluran aliran darah ke bawah susah, penyembuhannya pun susah karena di sana di dalam pembuluh darahnya banyak gula begitu. Poliper masih terlalu banyak obat-obatan, obat jantung lah, obat renal lah. Kemudian kanker yang menyebabkan DM. Mungkin dia ada kanker pankreas begitu, dan depresi berat, dan dia mempunyai diabetes. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi indikator atau kriteria perawatan paliatif pada pasien diabetes. Jadi nggak sembarangan orang yang punya diabetes langsung dirawat secara paliatif begitu. Kemudian ini adalah implementasi keperawatan paliatif pada pasien diabetes Bapak Ibu. Kalau dilihat di sini, di sebelah sini adalah lintasan diabetesnya, kemudian inilah manajemennya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Pada pasien diabetes yang dia mempunyai fungsional yang baik, masih bisa mengerjakan sendiri, dia itu katanya hanya boleh manajemen diabetes, jadi hanya monitoring gula darah, jadi nggak sampai kayak paliatif banget gitu, nggak usah. Kemudian dicek berapa komorbiditasnya, dilakukan pengkajian fungsional, kemudian asesmen hipoglikemik, dan pemberian obat-obatan.
Jadi kita lanjutkan. Jadi ini adalah mungkin dia nggak terlalu berat gitu. Kemudian kita masuk ke tahap yang berikutnya adalah dia mulai kayak ngerasa dia tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari, komorbiditasnya lebih banyak, obat-obatan lebih banyak, ada luka di kaki, severe, jadi hipoglikemik berat, depresi, kelemahan, pernah jatuh, demensi, dan lain-lain. Nah, ini adalah cara-cara atau apa yang bisa dilakukan, mulai dari asesmen komplikasi, kemudian apalagi ya, asesmen kelemahan, terus mengurangi atau bukan mengurangi, membuat target kira-kira HbA1c-nya mau berapa, kemudian memberikan suplemen protein begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan pada pasien dengan palliative care dia memiliki hipoglikemik berat, kira-kira apa yang dilakukan oleh perawat. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, hipoglikemik berat berarti kita lebih fokus ke kontrol HbA1c-nya supaya nggak terjadi hipoglikemik berat. Pada tingkatan berikutnya adalah di sini sudah mengalami penurunan fungsional yang sangat signifikan. Kemudian dia ada sarkopenia, jatuh, kemudian admisi yang berulang-ulang ke rumah sakit. Dia pun nggak punya pengharapan lagi. Apa yang dilakukan? Nah, di sini sudah mulai kita masukkan ke palliative care. Palliative care yang kontinu begitu. Kemudian kita review apakah dia menggunakan insulin atau tidak, dikurangi kah insulinnya, begitu kan. Kemudian pada terakhir adalah terminal stage. Di sini sudah masuk ke dalam mengatasi simptom-simptom yang berhubungan dengan penyakitnya. Jadi kayak gimana supaya si pasien itu mendapatkan comfort care begitu ya. Jadi nggak lagi mengalami sakit gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini adalah trajektori ya, lintasan. Kita mulai memberikan perawatan palliative care mulai dari mana? Mulai dari sini. Dia sudah mengalami fungsi defisitnya berkurang, sarkopenia. Ini hampir mirip sih dengan yang tadi. Dengan kriteria yang tadi Bapak. Di sini ada kriterianya kan? Nanti yang saya bikin tadi ini, yang ada trajektorinya ini adalah apa yang mau dilakukan sebagai seorang perawat begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi apa rencana perawatan end of life pada diabetes? Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan Bapak Ibu pada pasien dengan diabetes gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari keputusan end of life Indonesia pada pasien diabetes itu kira-kira gimana gitu. Yang saya jelaskan nanti masih di luar negeri Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama Bapak Ibu kita harus melakukan monitoring gula darah. Pada proses kematian, monitoring gula darah menjadi sesuatu yang kurang penting karena mungkin dirasa itu nggak jadi penentu gimana pasien ini bisa meninggal dengan nyaman begitu. Jadi kita boleh pengecekan gula darahnya boleh dikurangi. Pada DM tipe 1, pengecekan gula darah boleh dilakukan 1-2 kali untuk memantau hipo dan hiperglikemia dan mencegah KDA, diabetes ketoasidosis gitu. Jadi hanya satu hari itu 1-2 kali. Pada DM tipe 2, monitoring mungkin tidak usah dilakukan kecuali si pasien ini menggunakan obat-obatan yang menyebabkan hipoglikemik. Contohnya dia minum obat insulin yang short acting begitu. Jadi itu boleh dikontrol. Tapi sebenarnya pada proses dying, pada pasien-pasien palliative care, ini nggak jadi pilihan yang nggak jadi sesuatu yang sangat penting begitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah hipoglikemia. Kita monitoring hipoglikemianya. Hipoglikemi pada pasien end of life berdampak pada kualitas hidup. Karena apa? Bapak Ibu nanti coba kita lihat ya, apa sih yang menjadi ciri-ciri atau tanda gejala hipoglikemi. Nah, makanya perlu yang namanya adalah pencegahan hipoglikemi, bukan hiperglikemik yang kita cegah, justru hipoglikemik. Jadi kita mungkin mengurangi obat, ya kan? Orang kan dengan diabetes dikasih obat, gula darahnya turun gitu ya. Atau makanan yang tidak terlalu dibatasi. Dan monitoring tanda-tanda hipoglikemik. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kesini dulu. Ini tanda-tanda dari hipoglikemik. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, udahlah kondisinya berat dan dia mengalami ini, kira-kira itu nyaman nggak sih buat orang yang sudah di end of life? Mulai dari perubahan kognitif, perubahan perilaku, psikomotor, konsentrasi berkurang, bahkan yang sampai kejang, koma, palpitasi, tremor, lapar, parestesia, dan dia udah di ujung kehidupannya gitu loh. Jadi hipoglikemi harus kita cegah.
Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu apa sih yang menjadi resiko glikemiknya tidak terkontrol pada pasien DM? Nah, Bapak Ibu perlu melihat pasien paliatif Bapak Ibu itu ada nggak dia mempunyai stres karena beratnya penyakit, jadi dia depresi gitu. Kegagalan organ mungkin karena sepsis, kanker, kemoterapi, ya kan? Kemudian penggunaan steroid, nanti kita bahas ya penggunaan steroid ini. Infeksi berulang, nafsu makannya turun, kakeksia, ini orang ya, ini dehidrasi, kesulitan konsumsi obat dan penurunan berat badan. Jadi ini adalah kalau orang diabetes pada end of life, dia punya ini berarti dia mempunyai resiko glikemiknya itu nggak terkontrol, khususnya hipoglikemik begitu. Kemudian yang ketiga adalah manajemen nutrisi. Perubahan ukuran makanan dan jarak makanan akan berdampak pada pasien diabetes dan kehilangan nafsu makan. Orang diabetes mungkin dikurangi makanannya, jarak makannya tadi, mungkin karena dia nggak nafsu darinya pagi dan malam, dan itu jadi berdampak pada pasien bahkan sehingga sampai kehilangan nafsu makan. Belum lagi si pasien itu mengalami kemoterapi. Kemoterapi menyebabkan Bapak Ibu tahu lah ya, mual dan muntah. Pasien dapat memiliki makanan ringan tanpa pembatasan katanya. Boleh kasih aja, it's okay. Memberikan makanan yang tinggi kalori. Contohnya apa? Contohnya coklat. Itu boleh dikasih Bapak Ibu. Supaya apa? Ada itunya, ada kalorinya gitu. Jangan pasiennya sampai kelelahan. Hidangkan. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Laptop saya huruf D-nya nggak bisa ditekan. Jadi kadang-kadang nggak ada D di sini. Ini adalah hidangkan makanan yang dingin jika pasiennya mual. Obat yang diberikan, ini untuk nutrisi ya, jadi pada sambil sebelum makan gitu, obat yang diberikan pada DM tipe 2 adalah yang short acting, dan pada DM tipe 1 adalah yang dosis rendah. Nanti Bapak Ibu cari ya, yang short acting itu nama obatnya apa, dan insulin dosis rendah, berarti kan hanya ngomongin dosis ya. Yang Bapak Ibu cari adalah contoh insulin yang short acting. Oke. Lanjut Bapak Ibu, yang keempat adalah manajemen obat pada DM tipe 1. Pada DM tipe 1 Bapak Ibu, DM tipe 1 ya, kita sama-sama review adalah orang yang seumur hidupnya butuh insulin. Jadi kalau mereka nggak dapat insulin, takutnya mereka itu mengalami ketoasidosis gitu. Simptom DKA itu seperti dehidrasi, asidosis. Ini menyebabkan ketidaknyamanan Bapak Ibu pada pasien. Jadi insulin itu tidak bisa dihentikan begitu saja, hanya boleh dikurangi kalau dia sudah di end of life gitu. Insulin yang digunakan adalah 1 kali, yang tadi kan saya bilang ya 1-2 kali dalam 1 hari. Boleh dikasih yang long lasting, jadi saat dikasih pagi itu terus yang dia pakai sampai besok paginya. Nah tadi Bapak Ibu sudah saya suruh cari yang short acting, sekarang Bapak Ibu coba cari yang long lasting itu contohnya apa. Kemudian manajemen obat pada DM tipe 2. Pada DM tipe 2 biasanya mengkonsumsi obat-obat yang banyak mengatasi tekanan darah, hiperlipidemia, dan kadar glukosa. Itu yang sebelum dia mendapatkan palliative care. Nah, jadi Bapak Ibu, obat yang kebanyakan itu boleh dihentikan pada fase dying, pada fase end of life. Nah, Bapak Ibu boleh kasih sulfonylurea dan insulin. Nanti contoh dari sulfonylurea itu apa ya Bapak Ibu, nanti boleh dicari. Pemberian sulfonylurea itu boleh diberikan dengan makanan supaya apa? Supaya mencegah hipoglikemik. Karena kan dia gampang banget mengalami glikemik yang tidak terkontrol gitu. Ketika nafsu makan dan berat badan berkurang, ini D-nya juga hilang ya. Ketika nafsu makan dan berat badan berkurang, penggunaan obat penurun glukosa harus diturunkan gitu. Jadi jangan sama dengan yang malam. Insulin dapat dihentikan pada DM tipe 2 Bapak Ibu. Pada DM tipe 1 tidak boleh, pada DM tipe 2 boleh gitu. Oke. Kemudian ini adalah hiperosmolar hyperglycemic status atau HSS. HSS bisa terjadi pada pasien diabetes mellitus, khususnya yang palliative care Bapak Ibu. HSS ini menyebabkan dehidrasi berat. Osmolaritasnya boleh sampai 320 mmHg. Jadi ini dekat dengan DKA gitu. Nah, orang dengan diabetes dan dia memiliki HSS, kematiannya lebih tinggi. Namun, ini lebih jarang karena orang yang HSS ini mungkin terjadi pada pasien dengan lanjut usia dan dia mengkonsumsi obat metformin dan juga kortikosteroid. Nah, yang saya bilang tadi terapi steroid, Bapak Ibu, steroid diberikan untuk kontrol. Jadi kan
sebenarnya steroid ini kita berikan kepada pasien untuk kontrol tanda klinis, ya kan? Ya, contohnya yang diberikan adalah prednisolon dan dexamethasone. Nah, steroid ini Bapak Ibu dapat menyebabkan hiperglikemik dan simptom yang lain. Nah, jadi kalau steroid diberikan pada pagi hari, peningkatan gula darah dapat terjadi besok paginya gitu. Jadi harus diberikan obat penurun gula darah, Bapak Ibu. Oke, jadi penggunaan steroid pada pasien-pasien diabetes itu ternyata membuat hal lain. Memang dia berguna, tapi membuat hal lain gitu. Kemudian yang keenam adalah cairan. Nah, stop cairan merupakan isu yang kontroversial pada palliative care. Kenapa? Karena cairan dapat dicabut jika hal tersebut merupakan harapan pasien. Kalau pasien bilang, saya nggak mau mendapatkan cairan, boleh dicabut gitu. Tapi kalau terjadi tanda dan gejala dehidrasi, maka pemberian cairan dapat diberikan. Kasih aja, nggak masalah. Karena kan cairan Bapak Ibu adalah basic needs gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau ada tanda dan gejala kelebihan cairan, cairannya itu mungkin boleh diberhentikan, tapi harus ada permintaan dari pasien. Nah, jadi masih kontroversial Bapak Ibu ya, seperti yang saya bilang tadi, ini masih kontroversial karena sifatnya sangat mendasar. Nah, end of life, jadi di akhir hidupnya. Penarikan semua treatment diabetes dilakukan dengan pertimbangan. Yang pertama, ketika treatment hipoglikemik itu menyebabkan distress dan menyebabkan kesulitan dalam diabetes, dalam manajemen diabetes, itu boleh ditarik semuanya. Jadi kita kasih obat, bikin pasiennya stres, dan glukosanya itu tetap naik turun, fluktuatif, boleh ditarik. Ketika itu merupakan pilihan pasien, dia bilang, saya mau menghentikan semua asupan makanan dan cairan, ya udah, dihentikan. Yang ketiga adalah kontrol glikemiknya tidak berfungsi, yang saya bilang tadi, jadi fluktuatif, jadi boleh dihentikan. Tapi atas pertimbangan pasien. Balik lagi Bapak Ibu ya, palliative care itu isu etiknya sangat tinggi gitu. Ini adalah manajemen diabetes pada end of life. Nanti Bapak Ibu tolong masuk ke sini ya. Tolong masuk ke tempat ini, di situ sudah jelas mau ngapain gitu loh. Nanti boleh diresumekan. Nah, ini yang saya bikin di itu ya Bapak Ibu ya, di apa namanya? Di tugas, ada di siato tugas, jadi adalah ringkasannya ini. DM tipe 2 Bapak Ibu, ini adalah manajemen DM tipe 2 pada end of life. Yang tadi juga sudah sih sebenarnya saya jelaskan, ini hanyalah algoritmanya. Kalau rutin care, biasa lah ya, kayak dulu-dulu, terus ketika life expectancy, ketika harapan hidupnya hanya dalam beberapa hari, yang tadi boleh di-stop glukosanya, boleh di-stop insulinnya. Kalau dia masih bertahan dalam beberapa minggu, pelan-pelan boleh dikurangi pemberian glukosanya, terus bukan pemberian glukosa, pemberian insulinnya, monitor glukosanya masih boleh, tapi ya pelan-pelan dikurangi gitu. Jadi mirip sih seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Ini kalau DM tipe 1, kalau life expectancy-nya cuma beberapa jam, stop monitoring glukosa. Kalau dia dalam hari maupun weeks, pelan-pelan. Tapi Bapak Ibu ingat prinsipnya pada pasien DM tipe 1, insulin itu harus diberikan. Yang tadi ya, 1-2 kali dalam 1 hari. Nah, ini komunikasi dengan pasien pada pasien DM. What do I need to know about you to help me give you the best possible care and advice? Jadi coba dicari tahu Bapak Ibu, apa yang perlu, what do I need to know, apa yang perlu saya tahu supaya saya bisa nolong kamu gitu loh. Jadi tanyakan apa sih yang menjadi harapannya dia. What things make your life worth living or matter to you? Apa yang bikin kamu itu merasa hidup itu berharga gitu loh. Oke, dibandingkan dengan pertanyaan bagaimana kualitas hidup Anda. Jadi, apa sih yang bikin kamu itu bisa bertahan hidup gitu? Siapa tahu anaknya atau apanya gitu. What does suffering mean to you? Apa artinya menderita itu artinya bagi Anda? Dan what does good death mean to you? Jadi, apa artinya hidup? Bukan, meninggal dengan baik, artinya dengan Anda. Ini boleh dilakukan pada end of life ya Bapak Ibu ya, bukan sembarangan pasien. Oke,
Jadi nanti ketika dia memberikan jawaban, Bapak Ibu tolong tidak menginterupsi, mungkin sudah diajari ya oleh Bu Siska, jangan menginterupsi. Usia lanjut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meresponi pertanyaan, memahami dan menerima bahwa tidak semua orang mampu mengambil keputusan pada situasi krisis. Oke, Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai pencarian obat-obatannya dan resume itu, nanti ini ada studi kasus Bapak Ibu. Nanti kita bahas di hari Sabtu. Kira-kira pasien ini kita mau apain gitu. Kita mau cabut, kita mau apain kira-kira Bapak Ibu. Nanti boleh dibahas ya. Oke, dan ini Bapak Ibu yang tadi yang saya bilang itu hanya algoritma, mirip dengan algoritma yang saya sebutkan di atas. Nah, ini baru adalah jurnal. Sesuai dengan RPS kita akan melakukan literatur review di palliative care di di sini di DM gitu. Jadi yang di resume itu yang tadi yang pada slide pertama yang ini Bapak Ibu, ini tidak perlu terlalu banyak resumenya ya, ini hanya algoritma apa yang dilakukan gitu. Mirip sih yang saya bilang tadi, jadi itu hanya mempertegas saja. Yang perlu Bapak Ibu resume dengan baik adalah yang ini. Oke, silakan dicari apa sih yang ada di dalam itu. Itu saja Bapak Ibu, selamat belajar ya dan selamat mempersiapkan diri untuk UAS. UAB ya. Begitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di hari Sabtu. Selamat sore.